janganlah kalian percaya terhadap seorang pria yang bernama Muhammad, karena dia adalah seorang penyihir, seorang pendusta. Sayyidina Abu Bakar seraya tersenyum lembut. Dia hanyalah seorang wanita tua yang membutuhkan pertolongan. Aku hanya ingin membantunya, wahai sahabatku. Apakah dia Muhammad yang selalu aku sebut sebagai seorang pendusta? Aku sudah berbuat banyak kesalahan terhadap Muhammad. Hai sahabat uswah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Fadilah Mu'azzah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah kedua kita. Nah sahabat uswah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang satu kisah yang dimana kisah tersebut menceritakan tentang satu peperangan. Perang itu menjadi perang pertama kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Nah pada kisah kita kali ini, kisah ini tidak kalah menarik sahabat, yang dimana kisah ini menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap wanita tua, yang dimana kondisi wanita ini tidak dapat melihat. Nah sahabat uswah, daripada lama-lama, sudah penasaran kan kisahnya seperti apa? Oke, kita langsung masuk ke kisahnya. Let's go. Sahabat uswah rahimakumullah, terdapat satu pasar yang berada di kota Madinah. Di pasar tersebut terdapat satu wanita tua yang dimana kondisinya ini tidak dapat melihat atau bisa kita sebut dengan tunanetra. Nah, wanita tua tersebut selalu berdiam diri di pasar Madinah tersebut, entah itu makan ataupun tidur. Nah, ketika itu wanita tua tersebut sangat membenci seorang pria yang bernama Muhammad. Bahkan wanita tua ini selalu mengucapkan kata-kata cacian atau makian terhadap pria tersebut. Nah, bahkan di satu hari ketika itu wanita tua itu mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar Madinah, "Hei kalian orang-orang, janganlah kalian percaya terhadap seorang pria yang bernama Muhammad, karena dia adalah seorang penyihir, seorang pendusta, maka janganlah bagi kalian mempercayai ucapannya." Itulah kata-kata yang selalu dilontarkan oleh wanita tua tersebut. Namun, apakah Rasulullah SAW begitu dendam atau memutus kasih sayangnya terhadap wanita tua ini? Nah, hingga tibalah di satu hari ketika itu Rasulullah SAW tengah duduk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu kebingungan karena di setiap harinya Rasulullah selalu membuatkan bahkan mengantarkan makanan ke pasar Madinah untuk diberikan terhadap wanita tua itu. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya kebingungan terhadap Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di setiap hari engkau selalu membuatkan makanan untuk wanita yang berada di pasar Madinah. Bahkan kau selalu menyuapi wanita tua tersebut. Siapakah wanita tua tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW lantas menjawab pertanyaan Sayyidina Abu Bakar seraya tersenyum lembut. "Dia hanyalah seorang wanita tua yang membutuhkan pertolongan. Aku hanya ingin membantunya, wahai sahabatku." Itulah jawaban yang diberikan Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mendatangi wanita tua tersebut, lantas duduk di samping wanita tua tersebut, lalu menyuapi wanita tua itu. Ketika itu wanita tua itu sangat menikmati makanan yang diberikan oleh Rasulullah hingga ia berkata, "Makanan ini sangat lezat, tanganmu begitu lembut menyuapiku, wahai fulan." Itulah kata-kata yang dikatakan oleh wanita tua itu. Hari demi hari telah berlalu hingga tibalah di satu hari yang dimana hari tersebut menjadi hari yang sangat amat berduka bagi kaum muslimin, karena ketika itu Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Abu Bakar merasa iba atas kebaikan yang sudah Rasulullah SAW berikan terhadap wanita tua itu. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk menggantikan peran Muhammad terhadap wanita tua tersebut. Hingga suatu hari Sayyidina Abu Bakar mendatangi wanita tua, lantas memberikan makanan yang telah ia buat untuk wanita tua itu. Pada suapan pertama, wanita tua tersebut memberhentikan suapan itu lantas berkata, "Siapa engkau? Engkau bukanlah seorang yang
menyuapimu di setiap hariku. Tanganmu tidak selembutnya, makananmu tidak selezat makanan yang dibuat olehnya. Namun, Sayyidina Abu Bakar menyanggah perkataan wanita tua tersebut. Ia mengatakan, "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu, wahai wanita tua." Ketika itu, wanita tua tersebut tetap mengelak perkataan Abu Bakar. Wanita tua tersebut berkata, "Engkau bukanlah seseorang yang biasa menyuapiku di setiap hariku." Lantas Sayyidina Abu Bakar menangis lirih mendengar perkataan yang dilontarkan oleh wanita tua tersebut. Wanita tua itu berkata, "Mengapa engkau menangis setelah aku bertanya, siapa engkau?" Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata lirih, "Iya, aku bukanlah seseorang yang biasa menyuapimu di setiap harimu. Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan seseorang yang selalu menyuapimu adalah Muhammad SAW, yaitu nabiku." Ketika itu wanita tua itu menangis penuh dengan penyesalan, seolah ia tersadar apa yang sudah ia lakukan selama ini terhadap seseorang yang selalu ia caci maki, yang selalu ia benci. Ketika itu wanita tua itu berkata, "Apakah dia Muhammad yang selalu aku sebut sebagai seorang penyihir? Apakah dia Muhammad yang selalu aku sebut sebagai seorang pendusta? Aku sudah berbuat banyak kesalahan terhadap Muhammad." Usai kejadian tersebut, wanita tua itu lantas mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh penyesalan. Sahabat usra rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya kelembutan, kasih sayang Rasulullah SAW dapat menggerakkan hati seseorang untuk memeluk agama Islam. Di sini kita juga bisa melihat bahwasannya Rasulullah SAW memiliki pribadi yang sangat amat penuh dengan kasih sayang, sekalipun terhadap orang yang selalu menyakiti hati beliau. Di dalam kisah ini kita bisa memetik banyak pelajaran. Salah satunya yaitu kita bisa mencontoh apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan terhadap kita. Dengan kesabaran beliau tidak pernah membalas sedikit pun kejahatan yang sudah orang lain lakukan terhadap beliau. Di dalam hadis diriwayatkan, "Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin." Hendaklah bagi kita selaku umat muslim, selaku umat Rasulullah SAW, mengiringi setiap keburukan dan kejahatan tidak dengan kejahatan lagi, melainkan dengan kebaikan dan kesabaran yang sangat amat luas. Sahabat usra rahimakumullah, sudah saatnya kita berada di penghujung waktu, di penghujung kisah kita. Jika kalian menemukan kekeliruan dalam penyampaian cerita ini, maka diperkenankan untuk mengisi kolom komentar yang ada di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya sahabat, agar kalian bisa menyaksikan cerita-cerita selanjutnya. Ilaliko, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.